Bab berikutnya, bab tentang diperbolehkannya minum sambil berdiri, namun lebih baik sambil duduk. Artinya kalau memang ada amrun kharij, ada sebab yang memperbolehkannya ia berdiri, tidak mengapa. Tapi jika tidak ada sesuatu hal yang menghalanginya dari minum sambil duduk, maka minum berdiri itu makruh, kecuali memang kondisinya darurah, itu kan tidak makruh, atau memang karena ada sebuah hajat yang harus dia sambil berdiri, tidak bisa tidak, maka diperbolehkan. Tapi lebih baik minum sambil duduk. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzam fashariba wa huwa qa'iman. Aku pernah memberi minum air Zam-Zam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau meminumnya sambil berdiri. Muttafaq alaih. Wa anin Nazzal bin Sabrah radhiyallahu anhu qala ata Ali radhiyallahu anhu babar rahabati fashariba qa'iman. Sahabat Ali, kata Nazzal bin Sabrah, bahwa sahabat Ali radhiyallahu anhu datang ke pintu Rahabah, datang ke pintu Rahabah, fashariba qa'iman, lantas beliau ternyata minum dengan kondisi berdiri. Wa qala, dan beliau berkata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang seperti apa yang kau lihat dariku ini. Rawahul Bukhari. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'kulu wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyamun. Kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa kami hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sezaman, artinya hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Na'kulu wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyamun. Kami makan, pernah, maksudnya pernah kami makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Rawahu Tirmidzi qala haditsun hasanun sahihun. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi, dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, an jadi dari kakeknya radhiyallahu anhu qala, kakeknya berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah yashrabu qa'iman wa qa'idan, pernah aku melihat Rasul minum sambil berdiri juga sambil duduk. Rawahu Tirmidzi qala haditsun hasanun sahihun. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ay yashraba ar-rajulu qa'iman. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ay yashraba ar-rajulu qa'iman. Beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qala Qatadatun, Imam Qatadah berkata, faqulna li Anasin, maka kami bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah yang meriwayatkan hadis ini, fal aklu, lantas bagaimana tentang makan? Qala, sahabat Anas bin Malik menjawab, dzalika asyarru, bahkan kalau makan sambil berdiri itu lebih buruk dibandingkan minum sambil berdiri. Au akhbatu, atau lebih kotor, lebih menjijikkan, lebih tidak pantas, lebih buruk makan sambil berdiri dibandingkan minum sambil berdiri. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat lahu dari sahabat Anas bin Malik juga dari Imam Muslim, mohon maaf, dari Imam Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara 'anis syurbi qa'iman, Rasulullah menegur keras, zajara itu menegur keras orang yang minum sambil berdiri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, kata Rasul, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu minum sambil berdiri, jangan. Faman nasya falyastasqi, barang siapa lupa maka hendaklah ia memuntahkannya. Rawahu Muslim. Jadi dalam menetapkan sebuah hukum, jangan asal kita pernah baca hadisnya sahih kemudian kita langsung menetapkan sendiri sesuai dengan pemahaman akal kita tanpa dilandasi dengan pemahaman yang bersilsilah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu
bukan menurut proyeksi kita, bukan menurut pemahaman kita, tapi menurut pemahaman Rasulullah. Yang mana yang tahu pemahaman Rasulullah itu adalah sahabat. Pemahaman Rasulullah tentang Al-Quran dan sunnahnya ya sahabat. Sedangkan yang memahami pemahaman dari Rasulullah yang ada pada sahabat itu tabi'in. Yang memahami tabi'in ya atba'ut tabi'in. Yang memahami atba'ut tabi'in terus ulama berikutnya, kurun berikutnya terus. Jadi memahami Al-Quran dan sunnah itu harus dilandasi dengan sanad ilmu. Tidak bisa hanya dengan terjemahan, bisa salah kaprah. Makanya banyak sekarang orang yang semangat ibadahnya tinggi, semangat jihad, semangat hijrahnya tinggi, tapi tidak dilandasi oleh irsyad dari guru mursyid, tidak dilandasi oleh bimbingan dari guru mursyid. Jadi jangan disakompet daun ke cek Sunda mah, jangan digeneralisir orang kalau bisa ngomong, pintar ngomong di hadapan orang lain mengatasnamakan agama, pintar ngomong agama langsung disebut guru mursyid. Tidak, tidak semuanya yang asal bicara, senang bicara agama kemudian disebut sebagai guru mursyid. Tidaklah, ada kriteria yang sangat-sangat hati-hati, spesifik. Di antaranya sanad ilmunya itu harus muttasil, nyambung, belajarnya juga tidak sebentar dan komprehensif. Buktinya hadits ini, beberapa riwayat hadits yang hasan dan sahih menerangkan bahwa Rasul pernah makan sambil berjalan, maksudnya di atas kendaraan, kemudian juga di atas tunggangan. Kemudian juga Rasul pernah minum sambil berdiri. Lalu juga sahabat Ali pernah datang ke suatu tempat, beliau minum sambil berdiri. Tapi di hadis yang lain Rasul justru melarang orang lain minum sambil berdiri. Bahkan kata sahabat Anas bin Malik ketika ditanyakan kepada beliau bagaimana dengan makan, justru makan sambil berdiri lebih parah keburukannya. Justru Rasul mewanti-wanti dengan tegas, jangan sekali-kali kalian minum sambil berdiri. Kalau sudah kadung masuk mulut, muntahkan saja keluar. Sampai sebegitunya. Lantas memahaminya bagaimana? Seolah-olah hadits ini kontradiktif kan? Seolah-olah hadits ini bertentangan. Apakah Rasulullah poyang-payeng? Ngerti poyang-payeng nggak? Istilah Sunda tuh poyang-payeng teh pelin-pelan. Apakah ada yang berani mengatakan Rasulullah pelin-pelan? Rasulullah itu tidak pelin-pelan. Tapi kitalah yang tidak mengerti tentang bagaimana caranya beristinbat hukum. Kita seringkali terkurung hanya berlandaskan terjemahan. Orang-orang awam tuh begitu. Yang akhirnya benar kata para ulama ahli hadis bahwa hadis Nabi bagi orang yang awam bisa saja menyesatkan ketika orang awam itu berani menetapkan sebuah keputusan hukum, beristinbat hukum hanya menggunakan tekstual hadis. Bukan berarti hadisnya bisa menyesatkan secara hakiki, ya bukan, tapi karena orangnya tidak kompeten, tidak melalui jalur keguruan, tidak dibimbing oleh guru mursyid dalam memahami hadis tersebut, dia otodidak mempelajari hadis, dia otodidak memahami hadis dengan akal pikirannya sendiri, memahami Al-Quran dengan akal pikirannya sendiri, bahkan menafsirkannya hanya dengan terjemahan Al-Quran. Ini bisa menyesatkan. Justru itu bisa menyesatkan karena tidak mengerti mana nasikh mansukh, mana ayat ataupun hadis yang dinasakh ataupun yang menasakh, mana hadis yang lafadznya umum ataupun yang khusus, ataupun lafadz umum tapi tujuannya terkhusus. Tidak ngerti. Ada lafadz yang khusus tapi tujuannya umum. Lafadz rojulun seringkali kita temukan, rojul itu kan laki-laki,
tapi maknanya ternyata seluruh manusia, entah laki-laki ataupun perempuan, muda ataupun tua, ada kalanya seperti itu. Ya harus mengertinya dari mana? Ya mempelajari ilmu gramatika Arab. Kemudian juga kalau ayat Al-Quran harus mempelajari asbabun nuzul ayat. Kalau hadis mempelajari asbabul wurud hadis. Usul fikihnya mansukhul ayah bil ayah, mansukhul ayah bis sunnah, mansukhus sunnah bis sunnah, mansukhus sunnah bil ayah harus dipelajari. Siyaqul kalam harus mempelajari tentang ilmu balaghah, mantiq. Ya harus dipelajari. Karena kalau tidak bisa salah kaprah. Jadi butuh waktu yang lama untuk belajar. Jangan sampai ojo kesusu lah kak jare Sunan Gunung, Sunan Kalijaga. Ojo kesusu. Jangan terburu-buru, ya. Ojo gampang gumunan, jangan gampang takjub. Ini melihat ada mu'allaf pintar bicara orasi, bicara tentang agama, padahal baru belajar baca Qur'annya saja masih belepotan, cuma belajarnya pakai terjemahan otodidak. Kemudian kita takjub, sedangkan ulama yang benar-benar ngelotok ilmunya, punya keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan, sanad ilmunya mutasil sampai Rasulullah, benar-benar ngelola santri, bisa ngaji kitab kuning, bisa ngaji kitab-kitab yang masih berbahasa Arab utuh, tidak dipedulikan justru oleh umat sekarang. Orang yang asal bicara orasi dianggap ulama, tapi ulama yang benar alim keilmuannya itu justru ditinggalkan, disia-siakan. Itu fenomena akhir zaman. Memahami hadis yang seperti tadi, yang seolah zahirnya itu seperti kontradiktif, ini tidak boleh sembarangan orang awam. Maka betul kata ulama ahli hadis, bagi orang awam yang mempelajari hadis dengan sendirinya tanpa bimbingan guru yang punya sanad ilmu hadis, justru itu akan menyesatkan dia. Ini yang bicara ulama ahli hadis, bukan orang-orang awam, bukan ulama ahli hadis. Rata-rata ulama ahli hadis berkata demikian. Kita harus mengerti dulu asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu kejadian saat munculnya hadis ini, atau saat kejadian yang diceritakan oleh hadis ini, yang diriwayatkan oleh hadis ini. Apa tuh ya? Background kejadiannya gitu loh. Asbabul wurud itu. Contoh, Rasulullah pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Karena Rasulullah meminumnya di dekat sumur Zam-Zam. Yang di sekitar sumur Zam-Zam saat itu pelataran Tawaf pun itu tidak menggunakan lantai marmer seperti sekarang. Dulu masih tanah, pelataran Tawaf itu masih tanah. Berarti kondisi tanah itu kalau terkena air akan menjadi becek. Dan di sekitaran sumur Zam-Zam banyak sekali orang yang selalu tiap harinya siang malam mengambil air dari sumur Zam-Zam dengan cara apa? Dengan cara ditimba dan memasukkannya ke dalam kirbah, ke dalam bejana. Otomatis banyak tumpahan air di sekeliling sumur Zam-Zam yang tercampur dengan tanah. Andaikan Rasulullah duduk di situ, tentunya itu akan mengotori pakaian beliau. Orang di situ hilir mudik terus menerus, sedangkan juga tanahnya becek, basah, ya akan mengotori pakaian. Maka masuklah kategori ini ke dalam darurah. Darurah itu memperbolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Kemudian juga Rasul pernah makan di atas kendaraan sambil berjalan kendaraannya. Kondisinya gelap atau kondisinya dalam terik matahari yang sangat luar biasa. Jika berhenti di situ, maka akan ada madarat. Entah karena gelapnya, ya. Sedangkan Rasul bersama para sahabat dikhawatirkan akan ada bahaya. Atau saat terik matahari
yang sangat panas, mereka ingin bersegera mencari tempat yang teduh, tapi belum mendapatkannya, maka memakan makanan saking lapar pada saat itu, memakan makanan di atas kendaraan sambil terus berjalan. Kondisi seperti ini tidak mengapa. Tapi ketika kita sedang diam di satu tempat menghadiri acara resepsi, makanlah dengan cara duduk, minumlah dengan cara duduk, atau ketika di rumah. Jadi jika tidak darurah, maka diupayakan untuk tidak berdiri, itu maksudnya. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa beliau pernah makan di atas kendaraannya sambil berjalan, kemudian juga minum sambil berdiri, kondisinya kondisi yang memungkinkan beliau itu memang harus berdiri. Kalau duduk membuat pakaian beliau kotor, contoh seperti itu. Karena selebihnya selain dalam kondisi-kondisi tertentu seperti ini, Rasulullah senantiasa makan dan minum dengan cara duduk, dan bahkan beliau melarang keras kepada orang lain dari minum dengan cara sambil berdiri.